Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan selalu bersemangat di dalam Tuhan. Burung tekukur sedang bernyanyi di pohon kelapa indah bersuara. Sungguh bersyukur hari ini saya bisa menyapa sahabat tercinta. Saya Katarina Utami akan bersama Anda dalam Oase Rohani Katolik edisi hari ini, hari biasa pekan biasa ke-20. Bersama saya telah hadir narasumber ORK, Romo Bernardus Subroto Mardi Atmojo SY. Beliau akrab dipanggil atau disapa dengan nama Romo Mardi. Mari kita bersama menyapa beliau. Romo Mardi, salam jumpa kembali Romo, apa kabar? Baik, terima kasih. Kabar saya baik, bahkan baik sekali. Karena dokter mengatakan bahwa kemarin laboratorium saya sukses bagus. Wah, senang sekali ya Romo. Ternyata Romo sudah sehat dan semoga selalu dalam keadaan sehat Romo Mardi. Terima kasih. Terima kasih Romo atas kesediaannya untuk menyempatkan hadir di tengah kesibukan Romo Mardi mengisi acara Oase Rohani Katolik. Saya juga gembira boleh hadir di sini. Ya, baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan mulai acara ini dengan doa pembukaan. Silakan Romo Mardi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah, Aba, Bapa kami. Pada awal pertemuan kami ini, kami mensyukuri bahwa Engkau sudi mengumpulkan kami. Dalam pada itu, perkenankanlah kami mohon ampun apabila pada waktu-waktu yang silam syukur kami kepadamu kerap kali berkurang atau hanya sangat tak mencukupi karena kesombongan kami. Padahal Engkau maha sabar kepada kami dan maha pengampun. Curahkanlah air jernih yang akan mentahirkan kami semuanya, supaya dengan demikian kami boleh mewartakan kerahiman-Mu dalam Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama dari Nubuat Yehezkiel bab 36 ayat 23 sampai ayat yang ke-28. Tuhan bersabda kepadaku, katakanlah kepada kaum Israel, aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah para bangsa, dan yang kalian najiskan di tengah-tengah mereka. Dan para bangsa akan tahu bahwa akulah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan para bangsa. Aku akan menjemput kalian dari antara para bangsa dan mengumpulkan kalian dari semua negeri dan akan membawa kalian kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kalian dari segala kenajisan dan dari segala berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kalian. Kalian akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Hati yang keras membatu akan kuambil dari batinmu, dan hati yang taat lembut akan kuberikan kepadamu. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kalian hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Dan kalian akan mendiami negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Kalian akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan referen.
Aku akan mencurahkan air jernih kepadamu, dan kalian akan disucikan dari segala kenajisanmu. Aku akan mencurahkan air jernih kepadamu, dan kalian akan disucikan dari segala kenajisanmu. Ciptakan hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Aku akan mencurahkan air jernih kepadamu, dan kalian akan disucikan dari segala kenajisanmu. Berilah aku sukacita karena keselamatanmu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang durhaka, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Aku akan mencurahkan air jernih kepadamu, dan kalian akan disucikan dari segala kenajisanmu. Tuhan, Engkau tidak berkenan akan kurban sembelihan, dan kalaupun kupersembahkan kurban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Persembahanku kepadamu ialah jiwa yang hancur, hati yang nembuk redam, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Aku akan mencurahkan air jernih kepadamu, dan kalian akan disucikan dari segala kenajisanmu. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, kita akan masuk dalam bacaan Injil. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Haleluya, Haleluya. haleluya. Hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus berbicara kepada para imam, kepala, dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu. Tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya itu telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini. Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Dia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah ini. Maka pergilah para hamba itu
Dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk, hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan masuk dalam sesi permenungan sesi yang pertama. Romo Mardi, dalam sesi pertama ini Romo, dari bacaan liturgi, bacaan pertama dari Nubuat Yehezkiel ini, sebenarnya apa sih yang ingin dilakukan oleh Israel nih Romo? Itu pertanyaan yang bagus. Dan sebenarnya pada antifon pembukaan, sebelum kita memakai bacaan pertama, Mazmur dikutip dengan isi yang sangat penting, sebenarnya bahkan dapat dilihat sebagai inti dari bacaan-bacaan kita hari ini. Begini bunyinya Mazmur 40 ayat 8b dan 9. Lihatlah ya Tuhan, aku datang. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Dengan kata lain, sebenarnya diungkapkanlah oleh Mazmur intisari dari bacaan yang diambil dari nubuat Yehezkiel. Begini bunyinya, aku akan menguduskan namaku yang besar yang telah dinajiskan di tengah para bangsa dan yang telah kalian najiskan di tengah-tengah mereka. Para umat Allah yang terkasih, awal dari bacaan ini memperlihatkan betapa umat manusia ternyata sudah mengabaikan undangan Allah, kehendak Allah yang kita baca pada kitab Kejadian, agar manusia memuliakan Allah. Dan agar dengan demikian kemuliaan Allah nampak di seluruh alam semesta dan di antara semua umat manusia. Itu pangkal dari pembicaraan kita, Katarina Utami. Ya, Romo Mardi. Dalam bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama juga dikatakan, Tuhan mengatakan bahwa kalian akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Ini maksudnya apa ya, Romo Mardi? Kuberikan hati yang baru. Mengapa demikian? Karena seperti tadi sudah saya ungkapkan sedikit, hati orang-orang yang mengaku sebagai umat Allah sesungguhnya diharapkan mendengarkan kehendak Allah
dan melaksanakan kehendak-Nya. Namun, itu seharusnya menyebabkan mereka memuliakan Allah. Ternyata banyak sekali di antara umat Allah itu tidak memuliakan nama Allah, akan tetapi justru menajiskan kebersamaan mereka dengan tindakan-tindakan yang menyebabkan Allah dinodai, nama Tuhan dilupakan, dan kehendak Allah diabaikan. Hal ini tentu saja bisa dipandang sebagai memburukkan nama Allah. Meskipun demikian, dalam kitab Kejadian pun Allah sudah begitu cepat melakukan pengampunan dalam bentuk, dalam kitab Kejadian itu dijanjikan akan ada penebus. Nah, di dalam nubuat Yeskiel juga diungkapkan bahwa Allah mau menguduskan lagi. Caranya bagaimana? Dengan memberi hati baru kepada umat Allah. Itu yang pada pokoknya boleh kita pegang teguh dan kita syukuri, kata Rina Utami. Ya, Romo Mardi. Jadi Tuhan akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru kepada umat Israel dalam hal ini ya, Romo. Betul, karena ada kemungkinan bahwa seperti sejumlah raja dan pemimpin Israel waktu Perjanjian Lama itu, mereka banyak mengikuti Taurat, mereka seringkali melaksanakan perintah-perintah secara harafiah, namun dalam hati mereka tidak dekat dengan Allah. Itu sebabnya, seperti dikatakan Katarina Utami tadi, Allah akan memberi hati baru. Para sahabat yang terkasih, tidak cukup menjalankan perintah Tuhan. Tidaklah memadai kalau kita melaksanakan Taurat-Taurat. Tidaklah merupakan pelaksanaan perintah Tuhan apabila kita hanya melakukan perintah-perintah menurut kata-kata. Enggak cukup. Katarina Utami, yang ingin diperoleh Tuhan adalah suatu umat yang hatinya ada di dekat hati Tuhan, yang akal budinya dekat dengan akal budi Allah sendiri. Dengan kata lain, bukan hanya secara lahiriah kita mengikuti Tuhan, mendengarkan kehendak-Nya, dan melaksanakan perintah serta kehendak-Nya, melainkan hati kita pun perlu dekat dengan Allah. Saya harap dengan demikian lalu menjadi jelas kenapa dalam bacaan Yeskiel tadi dikatakan, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Jadi spirit
itu yang ingin dikaruniakan Allah kepada kita, kepada umat Allah. Hal ini membuat kita sekali lagi tidak hanya secara lahiriah jadi sekelompok orang yang bilang aku umat Allah, nggak hanya verbal saja, nggak hanya secara aksi-aksian saja, tetapi dalam hati kita diundang untuk melaksanakan kehendak Allah. Begitu kata Rina Utami. Ya, Menurut Romo. silahkan. Ya, Romo Mardi. Jadi kita itu yang telah diberikan roh oleh Allah. Dalam bacaan ini, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, harus juga menjawab dengan tidak hanya melaksanakan perintah Tuhan, tapi juga hati kita harus dekat dengan Tuhan seperti itu ya Romo Mardi. Jadi Betul? sepertinya ketika kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan itu tidak cukup Romo Mardi. Tapi kita harus memberikan hati kita untuk Tuhan ya Romo. Hanya kalau demikian terwujudlah kalimat terakhir dari nubuat Yeskiel tadi. Kalian akan menjadi umatku dan aku menjadi Allahmu. Sesuatu yang harus sampai ke lubuk hati yang terdalam. Dan bukan hanya pada baju, pada selimut, pada kerudung, bukan. Tetapi sampai kepada hati yang terdalam. Untuk konkretnya seperti apa nih Romo Mardi? Konkretnya adalah bahwa yang ada dalam hati kita tampak keluar dalam tindakan sedemikian sehingga tindakan kita sesuai dengan kehendak Allah. Konkretnya misalnya, kita masih ingat bagaimanakah Musa mengikuti kehendak Allah walaupun dia merasa tidak mampu, tetapi mau diutus Allah. Kita ingat Daud adalah anak yang kecil dan bagian terkecil dari keluarganya, namun dia mendapat pengutusan dan dia mau melaksanakannya. Bukan hanya di mulut, tetapi dalam tindakan. Nabi Salomon juga melaksanakan dengan tindakan, memang melakukan dosa dan kekurangan, namun Nabi Solomon mau melaksanakan pula. Nanti masa-masa sesudah pembuangan, senantiasa ada orang-orang yang disebut sisa-sisa Israel yang berusaha untuk melaksanakan baik dengan kata maupun dengan perbuatan. Itulah yang menjadikan mereka umat Allah. Demikian kata Rina Utami. Ya, terima kasih Romo Mardi untuk permenungannya di sesi yang pertama ini Romo. Tadi kita akan lanjutkan di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tetaplah di tempat Anda. Kita akan jumpa kembali di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama dengan kami, Oase Rohani Katolik sesi yang kedua. Masih bersama dengan Romo Bernardo Subroto Mardi Atmojo SY dan saya Katrina Utami. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat langsung menghubungi alamat email kami orkkaj2021@gmail.com atau langsung ke nomor telepon kami 0881 0251 33438. Sekarang kita lanjutkan permenungan kita di sesi yang kedua ini. Nah, Romo Marti, dalam sesi yang kedua ini Romo di bacaan Injil hari ini sebenarnya
apa sih yang ingin murid-murid Yesus ini lakukan nih Romo? Saudari Katarina Utami, Iya Romo. kita diajak oleh Matius bab 22 ini mencermati lebih jauh dari sekedar keinginan dari murid Yesus. Hmm. Kita lihat, pada suatu ketika Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat. Ini berarti bahwa Matius mengajak para murid memperhatikan kata-kata Yesus. Dari sisi lain, tidak mudah karena kadang-kadang kata yang sama diartikan sedikit lain walaupun kata itu mirip. Saya beri contoh nama Katarina Utami. Maaf Mbak Katarina, saya mau memakainya. Iya Kalau Romo. Anda melihat di sampingnya ada namaku, Mardi Atmojo. Sebenarnya orang tua saya namanya dekat dengan Katarina Utami. Karena nama orang tua saya adalah Mardi Utomo. Utomo dan Utami itu dekat. Mirip Hanya Romo. mirip, tetapi sebenarnya sangat dekat karena itu hanya masalah jenjang pembicaraan. Kalau orang Jawa, Utomo itu tembung ngoko, kata harian biasa, utami itu tembung kata hormat. Utomo itu kalau dibicarakan dengan orang yang lebih terhormat, seperti Mbak Katarina Utami harus dihormati, maka memakai kata utami. Kenapa itu mau saya sambung? Saya mau sambung karena Matius menggunakan suatu cara bercerita yang sangat bagus, yaitu memanfaatkan Yesus yang berkali-kali menggunakan perumpamaan. Umpamanya A, B, C, D. Anda masih ingat? Ada perumpamaan mengenai gembala. Ada perumpamaan mengenai orang yang berjalan jauh. Ada perumpamaan, misalnya ini yang ada di sini adalah bahwa ada perjamuan nikah untuk anaknya. Para sahabat sekalian, kapanpun juga, bahkan pada tahun 2022, pernikahan dipandang sebagai suatu peristiwa penting. Maka ketika mau berbicara mengenai apa yang dikehendaki oleh Allah, maka perumpamaannya dipakai oleh Yesus, direkam oleh Matius berupa perjamuan pernikahan untuk anaknya. Ini hal yang sangat penting. Tidak bisa orang begitu saja melakukan ini tanpa persiapan besar, karena pernikahan adalah hal penting. Seorang raja yang menikah akan sangat dijunjung tinggi oleh rakyatnya. Anak raja itu tidak hanya dijunjung tinggi,
akan tetapi juga akan disayangi. Jadi ada unsur hormat dan ada unsur kasih sayang. Kalau Anda memperhatikan poin ini, Butir ini memperlihatkan bahwa hubungan Allah dengan manusia mengandung dua hal yang penting itu. Hormat, melakukan kehendak Allah, kasih sayang, yaitu melakukan kehendak Allah tidak hanya karena takut dihukum, akan tetapi karena mau memperlihatkan kasih, apalagi kasih kepada anak Allah. Hal itu menyebabkan bahwa undangan yang dilakukan pasti hal yang harus disambut dengan baik. Para sahabat sekalian, pernahkah Anda mendapat undangan dari pemimpin kabinet, dari pemimpin suatu provinsi, atau pemimpin suatu negara, dan Anda mengatakan, oh maaf, aku nggak punya waktu. Oh maaf, saya nggak mau. Enggak. Biasanya orang akan mengatakan dengan hormat bahwa akan melaksanakan ke sana. Itulah Mbak Katarina Utami, titik penting dalam kita bersikap kepada Allah yang memberi undangan kepada kita. Kata yang kerap kali kita pakai adalah panggilan. Itu Mbak Katarina Utami. Ya, Romo Marli. Sorry, Romo. Ya, Romo, bagaimana di tahun ini, Romo, di abad yang ke-21 ini, Romo? Di abad ke-21 ini, undangan tetap ada. Dan undangan itu tetap perlu kita hormati dan kita hargai. Dari lain sisi, sudah 2,5 tahun kita mengalami peristiwa wabah yang besar ini. Dan salah satu dari tanda-tanda kalau akan dapat COVID adalah batuk. Nah, saya harap Mbak Katarina Utami dengan batuk-batuk tadi tidaklah menunjukkan bahwa akan dapat COVID dan sebagainya. Kebetulan Mbak Katarina, kemarin saya baru mendapat pemeriksaan laboratorium yang sangat lengkap, tidak hanya berkaitan dengan soal COVID dan sebagainya, tapi berkaitan dengan seluruh kesehatan saya. Ini menyebabkan bahwa dokter yang bersangkutan itu memeriksa sepenuh-penuhnya. Melihat bagaimana saya melaksanakan ini dan itu. Nah, ceritanya adalah bahwa sebelum ini, selama 3 mingguan, saya opname disuruh bertempat tinggal di sesuatu bagian dari rumah sakit penting, dan saya harus tidur pada waktunya, makan dengan tepat, minum dengan baik, dan menyangkal berbagai macam hal. Tidak ada orang yang berkunjung selain para perawat dan dokter sendiri. Apa yang mau saya katakan? Lalu dicek
Sejauh manakah perilakuku itu sesuai dengan kehendak untuk menyehatkan saya? Sebab penyakit pada akhirnya bagian dari cara kita memperlakukan diri kita dengan baik. Kita tahu prokes adalah sesuatu yang sangat penting. Memang boleh saja sesekali orang batuk, tetapi harus segera diusahakan supaya beres. Apalagi kerap kali diperlukan masker dan seterusnya dan sebagainya atau penutup muka agar supaya kita dapat semua bersama-sama, tidak hanya saya sendiri tetapi Anda sekalian dan kita bersama-sama benar-benar melaksanakan kehendak Tuhan bahwa semuanya selamat. Dengan kata lain, kembali kepada bacaan Matius, kita perlu mengindahkan panggilan Tuhan. Bukan seperti para undangan yang tidak mengindahkannya. Ada yang tidak peduli. Enggak, saya harus peduli. Maka sekitar 2-3 minggu saya harus peduli tinggal di suatu ruangan tertentu dengan cara hidup yang tertentu. Dan baru kemarin mendapat keputusan, yes, oke. Tetapi itu merupakan ungkapan sejauh manakah panggilan dan kehendak Tuhan terlaksana. Dengan kata lain, dicek lagi apakah betul-betul terwujud. Misalnya dalam bacaan tadi dikatakan, ada orang yang memang datang tetapi memakai pakaian yang nggak keruan. Sama juga saya bisa tidur di sesuatu ruang isolasi dari suatu rumah sakit. Tapi saya hanya tidur di situ. Sedangkan makanan dan minumanku semau saya. Sesuai dengan yang saya terima atau yang saya cari sendiri. Nah, kalau demikian, lalu sebenarnya saya tidak menaati perintah Tuhan. Kalau dalam bacaan dikatakan tidak sesuai dengan undangan perjamuan nikah itu. Apakah Mbak Katarina Utami melihat juga hal yang saya katakan itu? Iya, Romo. Jadi undangan yang diberikan oleh pengundang, yaitu Tuhan sendiri, harus kita jawab dan kita hadir di sana dengan pakaian pesta ya, Romo. Ya, betul. Ya, seperti tadi contoh dari Romo Mardi, bahwa ketika Romo 3 minggu kemarin itu berada dalam suatu ruang isolasi, Romo juga apa namanya mengikuti aturan di sana. Mengenakan pakaian pesta berarti Romo juga mengikuti aturan yang dijalankan ya Romo. Dan sekarang puji Tuhan Romo sudah sehat ya Romo Mardi. Menurut dokter kemarin sore dia mengatakan sudah beres. Ya, puji Tuhan semoga Romo Mardi selalu sehat-sehat. Kita bersyukur, terima kasih banyak. Terima kasih. Romo Mardi, sebelum kita tutup acara hari ini, ada kesimpulan yang ingin disampaikan, Romo? Kesimpulannya ada pada kalimat terakhir dari Matius, yaitu banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Sebab yang dipanggil mungkin mendengar kata demi kata, namun tidak dibawa masuk ke dalam lubuk hati yang paling dalam. Dan mungkin tidak melaksanakan. Dengan kata lain,
seluruh sabda Tuhan ingin disambut oleh kita semua dengan sepenuh hati, sepenuh kata, sepenuh tindakan. Agar dengan demikian kehendak Tuhan sungguh terwujud dalam hidup kita secara utuh. Begitu Saudari Katarina Utami. Ya, terima kasih Romo Mardi untuk permenungannya pada sesi kali ini. Romo sangat menginspirasi kami sekali bahwa bukan hanya yang dipanggil tapi juga kita menjadi yang dipilih oleh Allah. Baiklah, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, kita akan akhiri acara hari ini dengan doa penutup dan berkat kasih karunia Allah melalui Romo Mardi. Silakan Romo. Para sahabat sekalian, marilah kita menenangkan hati, mengarahkan hati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah, Aba, Bapa kami, sejak awal mula Engkau telah memanggil kami, menyatakan kehendak-Mu agar kami menjalankan penciptaan-Mu dan melakukannya bersama dengan yang lain untuk saling membahagiakan di tengah alam semesta. Perkenankanlah kami mempercayakan usaha kami untuk menyambut kehendak-Mu berkat daya kekuatan Roh Kudus dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Mardi dapat menambah semangat iman bagi kita untuk siap sedia menjawab panggilan Tuhan. Akhir kata, kami berdua, Romo Bernardus Subroto Mardi Atmojo SY, dan saya Katerina Utami, pamit undur diri. Sampai jumpa pada edisi Oase Rohani Katolik berikutnya. Sampai jumpa.